Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang bab 1 dan bab 2 pelajaran biologi. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan dari kelompok 1, yaitu yang di sini ada Bella Setiati, dan yang kedua Adelia Srikanti, ketiga Intan Yudiska, keempat Antini Putri Abbas, dan saya adalah Serli Puji Sari. Intan, kamu tahu nggak sih tentang hormon pada tumbuhan? Tahu. Yang biasanya diajarin Pak Opik tuh. Kamu tahu nggak, Bel? tahu. Apa aja? Yang pertama itu ada giberelin, autosinin, sitokinin, dan apa ya? Nggak inget deh. Itu gua. tuh ada auksin, Oh, iya. terus hormon asam aktifat, sama satu laginya tuh antokalin. Iya sih, itu aja yang aku tahu. Kalian lagi pada ngomongin apa sih? Kita lagi ngomongin hormon pada tumbuhan, tapi kita nggak tahu fungsinya. Kamu tahu nggak sih fungsi dari hormon pada tumbuhan tuh? Oh, aku tahu. Jelasin dong, soalnya kita nggak tahu. Oke, dimulai dari auksin dulu ya. Iya. Auksin itu berfungsi memacu pertumbuhan akar secara baik. Iya. Namun apabila konsentrasi auksin yang diberikan lebih tinggi daripada konsentrasi optimum dapat mengganggu metabolisme dan perkembangan tumbuhan. Iya, terus Dua, giberelin. Giberelin mengatur pemanjangan dan pembelahan sel batang, akar, pucuk, daun, dan buah. Yang ketiga, sitokinin. Sitokinin merupakan fitohormon yang sangat erat kaitan dengan pertumbuhan sel. oh gitu ya. Iya, iya. Ya, kalau selanjutnya gas etilen. Gas etilen itu berperan dalam pengembangan buah. Iya. Terus hormon asam aktifat berfungsi untuk memerambat pertumbuhan dengan cara memperlambat pertumbuhan, kecepatan, pembelahan, dan pembesaran. gitu. Terus yang terakhir itu ada antokalin. Apa itu antokalin? Hormon yang berperan merangsang pembentukan bunga. Oh iya. Terus kalian tahu nggak sih tentang faktor-faktor eksternal tuh? Nggak tahu. Aku tahu. Apa tuh? Apa tuh Dini? Faktor eksternal itu ada nutrisi, air, derajat keasaman, kadar garam, oksigen, cahaya, gravitasi, suhu, kelembapan, tumbuhan, organisme, dan parasit, dan flora. Jadi semuanya ada berapa, Din? Ada 11. Aku baru tahu soalnya. Iya, baru tahu. Ya, makasih ya, Dini. Makasih ya. Makasih ya. Kalian tahu nggak sih tentang proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia? Gak tahu. Aku tahu. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan pada manusia yaitu dibagi menjadi dua, yaitu ada fase embrionik dan fase pasca embrionik. Yaitu fase embrionik, fase pembelahan, dan fase blastula dan fase gastrula, fase organigenesis, proses pembentukan organ-organ pada makhluk hidup. Fase pasca embrionik yaitu fase regenerasi, fase metamorfosis, dan fase metamorfosa. Fase metamorfosis itu yang pertama metamorfosis pada kata. Yang pertama pemetamorfosis, yang kedua metamorfosis klimaks, dan yang ketiga prometamorfosis. Terus metamorfosis pada serangga atau insekta itu yang pertama sempurna, yang kedua tidak sempurna, dan yang ketiganya tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis sempurna prosesnya itu dari telur, larva, terus pupa, terus menjadi serangga dewasa. Contohnya itu kupu-kupu, belalang, terus semut, sama lebah. Kalau metamorfosis tidak sempurna prosesnya telur menjadi larva, terus semi imago, terus menjadi serangga dewasa. Contohnya belalang sama walang sangit. Kalau yang tidak mengalami metamorfosis sempurna itu contohnya kutu buku. Itu sih yang aku tahu. Iya. Makasih ya. Iya. Terus ada lagi nih. Apa tuh? Kalian tahu nggak sih tentang sifat-sifat enzim? Nggak tahu. Apa tuh? Aku tahu. Oh, kamu Iya, tahu? apa? Sifat-sifat enzim itu ada 6. Yang pertama itu sebagai biokatalysator, yaitu mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi, dapat digunakan secara bolak-balik. Terus kedua itu mudah rusak jika dipanaskan dengan suhu lebih dari 60 derajat Celcius. 3. Enzim dapat bekerja di dalam dan di luar sel. 4. Enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit tetapi pengaruh yang besar. 5. Umumnya bekerja searang
tiga dimensi dan berbentuk kaloid di dalam larutan enzim. Oh, jadi gitu ya. Ada 6 ya berarti ya? Iya. Iya.